balik dunia yang kita kenal, ada yang tersembunyi di antara terang dan gelap, nyata dan tak terlihat. Di sanalah dunia tanpa dimensi bernafas. Lewat mimpi, getaran, dan bisikan di antara angin, tiang halus adalah pintu bagi yang siap melihat. Selamat datang di semesta tiang halus yang tak terlihat, bukan berarti tak ada. Pak Sarwo menarik napas dalam-dalam. Dadanya naik perlahan seperti tengah menimbang sesuatu yang berat. Tatapannya menelusuri wajah kelima pemuda di hadapannya. Om Pus, Virus, Atot, Rudi, dan Tanto. Pandangan matanya bukan sekadar melihat, tapi seolah menilai kedalaman niat dan kekuatan hati mereka. Kalau boleh saya sarankan, katanya akhirnya, suaranya serak namun tegas, banyak-banyaklah berdoa. Bukan cuma untuk keselamatan Indah, tapi juga untuk ketenangan jiwa kalian sendiri. Yang kalian bawa ke sini bukan hanya keberanian, tapi juga beban yang belum tentu kalian pahami sepenuhnya. Ia lalu mengapit sedikit, seperti baru tersadar oleh sesuatu. Tapi, saya penasaran, siapa yang menyarankan kalian kembali ke sini? Setelah sampai jauh ke Magelang, malam begini pula bukan keputusan ringan. Om Pus menunduk sejenak, mengatur napas. Lalu dengan suara pelan namun mantap, ia mulai menceritakan semuanya tentang kejadian di Bas, kondisi Indah yang terus meracau, pencarian orang pintar, dan akhirnya pertemuan dengan Mbah Kunto. Ia tak melewatkan satupun detail, termasuk saat mereka diminta membawa Indah kembali ke tempat semua bermula, Lawang Sewu. Mendengar nama Mbah Kunto disebut, Pak Sarwo mengangguk pelan, ekspresinya berubah. Ada pengakuan di matanya, bukan kaget, bukan heran, tapi seperti seseorang yang mengenali jejak lama yang baru saja disapu angin. Mbah Kunto, gumamnya, lebih kepada diri sendiri. Itu nama yang lama tak terdengar, tapi kalau beliau yang menyarankan, berarti ini bukan perkara biasa. Yang lain terdiam, mendengarkan dalam senyap. Malam semakin dalam, namun suara Pak Sarwo terasa mengisi ruang kosong di sekitar mereka. Tidak ada petir, tidak ada angin, hanya sunyi yang mendadak terasa berat. Dan di tengah kesunyian itu, masing-masing dari mereka mulai merasakan satu hal yang sama. Apapun yang sedang mereka hadapi, ini jauh lebih besar dari sekadar gangguan spiritual. Ini adalah perjalanan ke dalam gelap, yang hanya bisa disinai oleh niat dan keberanian.
sepanjang nyaris lurus di angka 12. Suara detaknya seolah makin nyaring di tengah hening yang mencekam. Ia menatap Om Pus dengan sorot mata serius namun tetap bersahabat. Sekarang sudah hampir jam 3 pagi. Rencana kalian selanjutnya bagaimana? Tanyanya pelan, namun penuh makna. Om Pus menghela napas panjang, seakan menyusun kalimat yang paling rasional dari benaknya yang masih bergolak. Kemungkinan kami akan langsung ke Tawangmangu Solo, mampir sebentar di Malioboro, dan bermalam di Parangtritis, katanya. Borobudur harus kami tunda, waktu terlalu sempit, apalagi setelah kejadian ini. Tapi apapun yang terjadi, rasanya tur ini tidak bisa dibatalkan begitu saja. Terlalu banyak yang dipertaruhkan, peserta bisa menuntut pengembalian dana, dan jumlahnya tidak kecil. Pak Sarwo mendengarkan tanpa mengelak. Sesekali ia mengangguk pelan, ketika Om Pus dan panitia lainnya menoleh padanya, seolah berharap ada wejangan atau pertimbangan dari seorang yang lebih tahu. Pak Sarwo hanya tersenyum tipis. Maaf, saya ini hanya penjaga Lawang Sewu, bukan orang pintar, bukan pula spiritualis. Tapi kalau saya boleh berpendapat, kalau kalian sudah bertemu Mbak Kunto dan beliau memberi amanat, sebaiknya jalani. Kalau memang harus tetap lanjutkan, tapi dengan hati-hati. Jangan abaikan tanda-tanda. Kadang tubuh kuat, tapi batin kita bisa runtuh kalau terus ditekan. Suasana kembali sunyi. Kata-kata Pak Sarwo menggantung di udara seperti kabut pagi yang belum pudar. Panitia saling menatap, masih mencerna makna kalimat demi kalimat. Lalu, dari arah belakang pos, terdengar langkah tergesa. Pak, maaf, ganggu sebentar. Suara itu datang dari Mujib, dengan nada sedikit canggung tapi tetap memaksa ramah. Ia mendekat sambil nyengir, tangannya mengusap tengkuk. Mujib menarik lengan Virus perlahan, mendekat sambil berbisik dengan nada cengengesan. Kak, boleh temenin ke toilet ya? Aku takut. Wajahnya antara menahan tawa dan panik, jelas-jelas sedang berusaha menutupi rasa takut dengan gaya bercandanya yang khas. Virus menoleh dengan pandangan datar, mencibir kecil. Ya Allah, Jip, lagi begini malah ngajak ke toilet. Timing kamu tuh ya, gumamnya, antara kesal dan geli. Ia menghadap ke Pak Sarwo. Pak, saya antar Mujib sebentar ya. Pak Sarwo hanya mengangguk pelan, sambil menunjuk deretan toko gelap di sisi jalan. Di samping deretan toko itu ada lorong kecil. Ujungnya toilet umum. Nggak jauh kok, tapi jalannya agak gelap. Keduanya berjalan ke arah yang ditunjukkan. Langkah mereka menembus bayang hitam dari pepohonan besar yang berdiri seperti penjaga diam di sepanjang jalan. Kuning lampu jalan hanya menyorot sebagian trotoar, menciptakan siluet suram dari ranting dan daun. Deretan toko di sisi kanan mereka semua tertutup rapat, roll door-nya menua dan berkarat, menyatu dalam keheningan dini hari. Mujib
napasnya tercekat. Di sepanjang batang pohon yang mereka lewati, siluet-siluet makhluk tak dikenal menggantung. Ada yang besar dengan kepala terbalik, ada yang hanya bayangan dengan mata menyala merah, ada pula yang berwujud samar seperti kabut kelabu yang bergelayut rendah. Mereka diam, tapi tatapan mereka menusuk. Virus segera mengatur nada suaranya, setenang mungkin. Jeep, jalan lurus aja ya. Jangan nengok kanan kiri. Fokus ke ujung lorong. Jangan peduliin suara atau bayangan. Mujib mengangguk cepat, tidak sempat bertanya. Mungkin karena merasa juga ada yang aneh di sekeliling. Mereka mempercepat langkah. Virus tahu, ini bukan waktunya menjelaskan. Sekuat apapun ia melatih batin, pemandangan tadi tetap menggetarkan nyali. Kalau Mujib melihat makhluk-makhluk itu, bisa gawat. Virus menegakkan tubuhnya, menarik napas pelan namun mantap. Bibirnya mulai melafalkan doa-doa pelindung yang ia pelajari dari guru spiritualnya di Kalijati, Subang. Bacaan itu mengalir lembut, lirih, hampir tak terdengar, namun mengandung kekuatan niat dan keyakinan yang penuh. Ayat-ayat itu tak hanya sekadar kalimat, tapi tameng. Tameng yang selama ini telah menuntunnya melewati pengalaman spiritual yang tak masuk akal, dan kini harus ia tegakkan kembali di bawah cahaya redup lampu jalan Semarang dini hari ini. Mujib, yang berjalan setengah langkah di belakang, mendengar lantunan lirih itu. Ia melirik Virus, wajahnya mulai tegang. Hatinya mencelos. Jika Virus sudah membaca doa dengan suara sekusuk itu, pasti ada sesuatu yang tak beres. Ia menunduk makin dalam, menyesal telah memaksa pergi ke toilet. Keberaniannya tinggal sisa-sisa, dan ia benar-benar menggantungkan keselamatannya pada kakaknya itu. Virus tiba-tiba menarik lengan Mujib, lalu menunjuk ke depan sebuah toko bangunan tua yang kebetulan lebih terang karena tepat di bawah lampu jalan. Di sini saja Jeep, katanya pelan tapi tegas. Mujib memandang ke arah yang ditunjuk lalu memandang Virus dengan dahi berkerut. Masa di sini Kak, orang bisa lihat, protesnya. Tapi Virus membentak pelan, turuti aja. Sekarang, nada suaranya cukup membuat Mujib tak membantah lagi. Dengan wajah ragu dan kaku, ia perlahan merosotkan celana, menyelinap ke sisi toko yang sedikit tersembunyi oleh pot tanaman. Ia terus menunduk, sesekali menoleh memastikan Virus tetap di dekatnya. Jangan jauh-jauh Kak, sumpah jangan ninggalin, gumamnya ketakutan. Virus mengangguk, berdiri tegak beberapa langkah darinya, tetap menghadap ke arah deretan pohon besar. Makhluk-makhluk gaib itu belum pergi, masih bergelantungan, mengawasi, bahkan beberapa mulai menurunkan diri seperti tertarik mendekat. Mata mereka kosong tapi menyala samar. Virus mengepalkan tangan, pandangannya menajam, seolah menantang. Baginya, lebih baik bertarung langsung dengan makhluk-makhluk itu,
daripada membiarkan Mujib jadi korban. Dalam hatinya, Fairuz berucap, kalian boleh melihat, tapi jangan sentuh satu pun dari kami. Mujib menyelesaikan hajatnya dengan tergesa, tangannya gemetar saat merapikan celana. Tak perlu aba-aba, dia segera merapat ke Fairuz, berharap bisa berlindung di balik ketenangannya. Namun belum sempat ia membuka mulut, Fairuz langsung menggenggam lengannya erat dan menariknya cepat. Jalan lurus, jangan lihat kiri kanan, katanya tegas, hampir seperti bisikan perintah. Mujib mengangguk cepat, tak berani membantah. Ia tahu benar, jika Fairuz sudah setegas itu, maka apapun yang mungkin bersembunyi di balik kegelapan jauh lebih serius dari sekadar perasaan takutnya sendiri. Mereka berjalan cepat kembali menuju pos jaga, hampir berlari kecil, menyusuri trotoar suram yang membentang di sisi deretan toko tua. Mujib menunduk, mulutnya komat kamit membaca doa seadanya. Dalam hati ia merintih, ya Allah, cepat sampai, sementara Fairuz di sampingnya masih setia melafalkan doa pelindung. Kalimatnya tetap lirih namun mantap, menjaga pijakan antara dunia nyata dan gaib. Ketika dari kejauhan pos jaga Lawang Sewu mulai tampak, Mujib langsung mempercepat langkahnya, mendahului Fairuz. Ia hampir berlari. Begitu mencapai pos jaga, Mujib langsung menunduk dalam-dalam, seperti orang sedang ruku. Napasnya terengah, keringat mengucur dari pelipis, tubuhnya sedikit bergetar. Ompus dan yang lain menatap heran, tak paham apa yang terjadi. Mujib hanya mengangkat wajah, memasang senyum masam, lalu berkata, tanya Kak Fairuz aja Om. Ia buru-buru pamit pada Pak Sarwo dan tanpa menunggu reaksi siapapun, langsung lari kecil masuk bas, seolah menyelamatkan dirinya dari sesuatu yang hanya bisa ia rasakan. Tak lama, Fairuz sampai di pos. Napasnya lebih tenang meski wajahnya terlihat lebih pucat dari sebelumnya. Belum sempat ia duduk, salah satu panitia langsung bertanya, Fairuz, Mujib kenapa? Kok kayak ketakutan banget? Fairuz hanya tersenyum tipis. Gak apa-apa, mungkin dia takut sama ilusi pikirannya sendiri. Jawabannya ringan, tapi tidak menenangkan. Pak Sarwo menatap Fairuz tajam, bukan marah, melainkan seperti menyelami sesuatu yang tak tampak oleh mata biasa. Lalu ia tersenyum pelan, sekali lagi, saya bukan orang pintar, bukan juga spiritualis, tapi saya bisa melihat ada sesuatu dalam diri Mas Fairuz. Fairuz tak menjawab, ia hanya menatap balik, lalu tersenyum kecil. Diamnya adalah batas antara yang ia pahami dan yang tak perlu dibicarakan. Ompus menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, kami pamit Pak Sarwo. Terima kasih untuk semuanya, pesan panjenengan, juga amanat dari Mbak Kuto, insya Allah akan kami pegang. Apapun yang terjadi tur ini harus berlanjut. Tapi bukan hanya itu, kami
lanjutkan perjalanan kalian. Tapi ingat, hati-hati. Tidak semua yang tampak itu nyata, dan tidak semua yang tak tampak itu tak ada. Satu persatu dari mereka bersalaman. Suasana dini hari yang dingin disertai langit gelap tanpa bintang menambah kesan berat pada momen itu. Tapi tekad mereka sudah bulat. Om Pus, Virus, Atot, Tanto, dan Rudi sepakat dalam hati, apapun yang menanti, mereka akan bahu-membahu, satu langkah, satu irama. Terutama untuk melindungi Indah. Saat langkah mereka menjauh dari pos jaga, dan rombongan mulai menaiki bus, Virus sempat menoleh. Sekilas, hanya sekelebat, ia melihat sosok berdiri di lantai 2 bangunan Lawang Sewu. Seorang perempuan, gaun putih panjang menjuntai ditiup angin malam, rambutnya pirang kecoklatan, berantakan menutupi sebagian wajah. Namun bagian yang terlihat justru lebih mengerikan, mata melotot penuh amarah, rahang mengaku-ngaku dengan seringai belis. Tatapan sosok itu menancap langsung ke mata Virus, seolah menantangnya. Sosok perempuan bergaun putih dengan rambut pirang itu bukan baru sekali menampakkan diri. Ini sudah yang ketiga kalinya. Ia mengingat jelas pertama kali sosok itu muncul dalam mimpi, saat bus mereka melintasi jembatan di atas Kali Cisanggarung, tempat perang besar makhluk gaib berpusar dalam dimensi mimpinya. Kali kedua, sosok itu muncul di lantai bawah tanah Lawang Sewu. Saat rombongan mengitari ruang bawah yang lembab dan penuh aura menekan, dan kini, untuk ketiga kalinya, di lantai 2 Lawang Sewu, perempuan itu menampakkan diri lagi. Kali ini lebih jelas, wajahnya tidak lagi tersembunyi. Wajah bengis itu menyeringai, seolah menunjukkan bahwa ia tahu Virus bisa melihatnya. Seolah mengatakan, aku di sini, dan kau harus mengerti kenapa. Virus sontak mengucap, Subhanallah, dalam hati. Langkahnya terhenti sepersekian detik. Ia tidak bergerak, hanya terpaku menatap bangunan tua itu. Sosok itu hilang secepat ia muncul. Pasar yang memperhatikan dari belakang, menghampiri pelan, tanpa menatap langsung. Ia berkata lirih, cukup hanya untuk Virus, Punten Eja. Virus menoleh, sedikit terkejut. Tapi Pak Sarwo hanya melanjutkan, saya tidak akan menjelaskan. Kalau hanya jenengan yang ditampaki, mungkin ada pesan, mungkin juga peringatan. Carilah sendiri jawabannya. Virus diam, kuduknya dingin, tapi wajahnya tetap tenang. Dalam hatinya, rasa takut dan rasa ingin tahu bertarung diam-diam. Namun satu hal pasti, ia merasa baru saja bersinggungan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Ia mengangguk pelan pada Pak Sarwo, lalu kembali ke bus, menyusul yang lain. Pak sopir menyalakan mesin perlahan, bersiap melanjutkan perjalanan ke tujuan berikutnya. Di dalam bus yang perlahan melaju keluar dari kota Semarang,
Suasana hening masih menyelimuti. Lampu kabin redup. Sebagian peserta mulai merebahkan kepala mereka ke jendela atau sandaran kursi, mencoba mencuri waktu istirahat. Namun keheningan itu perlahan pecah oleh suara Ompus yang berdiri di bagian depan bas, di sisi pas sopir. Ia berdiri tegak, dengan wajah yang tetap tegar meski tampak kelelahan. Suaranya tenang, tapi jelas dan menggugah perhatian. "Teman-teman," ucapnya sambil menyapu pandang ke barisan kursi. "Saya ingin menyampaikan sedikit perubahan rencana. Setelah kami diskusikan dengan panitia, dengan pertimbangan waktu dan kondisi, kita akan langsung menuju Tawangmangu. Mohon maaf, Borobudur harus kita coret dari rute. Bukan karena tidak penting, tapi waktunya benar-benar sempit. Kalau kita tambahkan 1 hari lagi, biaya tur akan melonjak, dan kami tidak ingin membebani kalian." Beberapa kepala tampak mengangguk pelan, yang lain saling melirik dan berbisik, namun tak terdengar suara protes. Mereka semua tahu, perjalanan ini bukan lagi perjalanan biasa. Apa yang telah mereka alami dalam 24 jam terakhir terlalu sulit untuk dijelaskan, dan perubahan ini terasa wajar. Ompus melanjutkan, sambil melirik jam tangannya. "Sekarang sudah 3:30 pagi. Jika lalu lintas lancar, kita bisa tiba di Tawangmangu sekitar pukul 9 pagi lewat jalur tol. Waktu itu jalan tol baru sampai Solo, belum seperti sekarang yang sudah menyambung kemana-mana. Dari sana, sore sekitar pukul 3 kita lanjut ke Malioboro. Kita akan singgah sebentar, mungkin 2 jam. Lalu setelah maghrib, kita langsung menuju Parangtritis dan bermalam di sana. Besok pagi-pagi kita langsung pulang ke Subang, lanjutnya lagi." Bas masih tenang, tapi nuansa pasrah menyelimuti para peserta. Mereka tahu, tur ini sudah berubah arah. Bukan hanya secara rute, tapi juga secara makna. Mereka tak sedang sekadar jalan-jalan. Mereka sedang menjalani sesuatu yang jauh lebih besar dari rencana brosur. Ompus menghela napas, lalu menutup pengumuman dengan suara lebih lembut, namun tegas. "Saya cuma ingin mengingatkan, perbanyak doa teman-teman. Saling jaga satu sama lain. Kita enggak tahu apa lagi yang mungkin akan kita hadapi. Tapi selama kita kompak, insya Allah kita bisa melewati semua ini. Demi kebaikan kita semua, terutama Indah." Mata beberapa peserta melirik ke arah bangku Indah. Ia masih terpejam, tenang di sisi salah satu panitia yang menjaganya. Meskipun tidak bergerak, kehadirannya seperti pusat dari semua peristiwa yang terjadi. Semua paham, sejak malam di Lawang Sewu itu, tur ini bukan lagi soal tempat, tapi tentang menjaga nyawa dan jiwa seseorang. Dan mungkin lebih dari itu. Kau sudah lihat sisi gelapnya, dan sekali kau melangkah ke dalam,
tak ada jalan mundur. Tekan subscribe kalau kau cukup berani untuk lanjut. Tinggalkan komentar, biar dunia tahu kau pernah ada di sini. Kita bukan pencari cahaya, kita peluk gelapnya. Sampai jumpa di kegelapan berikutnya. Tiang halus, di mana ketakutan tunduk dan keberanian ditempa.